Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Sebelum materi kita mulai, tetap kita harus awali dengan berdoa agar apa yang kita tuju sesuai dengan harapan kita. Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini, materi kita penyajian teks laporan. Untuk penyajian atau penyampaian teks laporan ada dua. Yang pertama bisa secara langsung, yang kedua bisa secara tertulis atau tidak langsung. Secara langsung, yang perlu dilakukan dalam penyajian secara langsung, yang pertama memahami isi laporan. Dalam hal ini, sebelum kalian membacakan laporan, kalian harus mengetahui apa isi laporan yang saya sampaikan nanti. Artinya, kalian harus memahami laporan tersebut. Yang kedua, bahasa atau kalimat laporan sesuai dengan tema laporan. Sesuai dengan laporan yang disusun, apakah laporan pengamatan, laporan kegiatan, dan lain-lain, bahasa atau kalimatnya harus disesuaikan. Misalkan kita membuat contoh laporan percobaan, tentu akan berbeda dengan penulisan laporan kegiatan. Jadi intinya, setiap bentuk laporan akan berbeda dalam penggunaan bahasa atau kalimat dalam penyusunan laporan. Yang ketiga, susunan kalimat efektif. Dalam hal ini, kalimat yang digunakan setidaknya mudah dipahami oleh pendengar atau yang menerima laporan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kalimat efektif. Yang keempat, penyajian secara runtut. Dalam hal ini, susunan laporan harus jelas. Yang terakhir, intonasi harus jelas. Dalam hal ini, suara dalam menyampaikan laporan harus sesuai. Yang kedua, secara tulis atau tidak langsung. Untuk secara tulis atau tidak langsung, ada 3 pola yang bisa kita jadikan untuk penulisan laporan. Yang pertama, bersifat narasi, lebih menekankan pada uraian secara kronologis, yakni berdasarkan pada rangkaian waktu. Isi laporan ini bersifat penceritaan peristiwa mengenai objek yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi. Ini lebih berfokus pada penggambaran mengenai lokasi, tempat,
dan juga bentuk fisik beserta ciri-ciri objek yang dilaporkan. Yang terakhir, bersifat ekspositoris. Ini berupa uraian yang berisi langkah-langkah kerja, proses kejadian, atau pemaparan mengenai tahapan-tahapan perkembangan objek yang dilaporkan. Intinya, untuk penyajian teks laporan, baik secara langsung maupun tulis, harus memperhatikan yang pertama, bahasa yang digunakan, yang kedua, susunan kalimat harus efektif, yang terakhir, tema dengan isi harus sesuai. Kesimpulan materi kali ini, kalian dapat menyajikan laporan baik secara langsung ataupun secara tulis. Sebelum materi saya akhiri, saya ingatkan tugas mapel bahasa Indonesia tolong segera diselesaikan. Saya tunggu sampai hari Rabu sore. Dikirim ke nomor yang saya cantumkan ini. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Saya ulangi sekali lagi. Selesaikan tugas di pertemuan kedua dan ketiga. Saya tunggu sampai Rabu sore. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ingat, kalian kelas 9. Berkaitan dengan pelulusan kalian nanti, untuk mapel bahasa Indonesia ini, poin pertama, lulus tidaknya kalian nanti di kelas 9. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, otomatis rapot kalian nilai kosong, berlanjut ke nanti pelulusan kalian. Saya ulangi, ingat, kalian kelas 9. Mapel bahasa Indonesia masuk poin pertama, pelulusan kalian nanti. Jadi jangan dianggap remeh untuk setiap tugas yang saya berikan. Secepatnya diselesaikan. Bisa tidak bisa, tolong dikerjakan dan dikirim ke nomor yang sudah saya cantumkan ini. Saya tunggu hari Rabu sore. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, dan tetap setelah materi pasti ada tugas untuk kalian dikerjakan. Seperti biasa, dibuka Google Form-nya atau kuisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.